my dreams, I hold you tight. You and I will rule the night. Piala Kemerdekaan 2025. Siapa sangka, turnamen mini yang awalnya hanya dianggap pemanasan, kini berubah jadi ajang yang menegangkan. Turnamen ini seolah menjadi jembatan emas bagi Garuda Muda, persinggahan terakhir sebelum mereka benar-benar berlayar menuju samudera besar Piala Dunia U17. Dan lihatlah, sejauh ini perjalanan pasukan muda asuhan Coach Nova Arianto sudah lebih dari sekedar menjanjikan. Dari laga pertama hingga kedua, grafik mereka jelas menunjukkan tren menanjak. Tidak hanya bicara skor, tapi juga bicara kualitas permainan. Bicara soal mental, bicara soal kematangan, dan bicara soal bagaimana tim ini belajar dengan cepat dari setiap kesalahan. Dua laga yang telah dilalui membuahkan hasil tanpa kekalahan. Satu imbang, satu lagi menang, bahkan clean sheet. Bukti bahwa perkembangan di semua lini itu ada. Tapi perjalanan mereka nggak boleh setengah-setengah. Masih tersisa satu laga terakhir di turnamen kemerdekaan ini. Laga yang akan menjadi partai puncak dan dilakukan dengan penuh emosional tepat setelah hari kemerdekaan. Menghadapi Mali akan menjadi penentu siapa juara di turnamen mini ini. Persiapan masing-masing pelatih pun ternyata cukup ambisius. Walaupun hanya laga uji coba, akan tetapi disinilah keseruannya. Negara tetangga ASEAN pun ternyata heran. Persiapan Garuda Muda sangat totalitas, penuh semangat dan bertanggung jawab penuh. Lantas, bagaimana persiapan penuh gengsi menuju gelar juara Piala Kemerdekaan? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Laga kedua melawan Uzbekistan jadi titik balik sebelum Indonesia masih dipandang meraba-raba. Tapi di laga ini mereka membuktikan sesuatu. Mereka bisa tampil disiplin, mereka bisa bermain rapi, dan mereka bisa mengalahkan lawan yang punya nama besar. Skor 2-0 bukan sekedar angka, itu simbol kebangkitan sekaligus pesan untuk Mali bahwa tuan rumah tidak akan gentar. Tambahan 3 poin membuat Indonesia kini punya 4 angka, hanya 2 poin di belakang Mali. Situasi ini jelas membuat laga terakhir bak final. Bagi Indonesia, syaratnya jelas, wajib menang. Hanya dengan 3 poin penuh, trofi bisa direbut dari genggaman Mali. Sebaliknya, Mali hanya butuh hasil imbang untuk memastikan mereka keluar sebagai juara. Itulah yang membuat laga ini penuh drama. Perhitungan sederhana di atas kertas, tapi implikasinya jauh lebih besar. Ada perbedaan mental antara tim yang harus menang dan tim yang cukup imbang. Ada strategi berbeda, ada pendekatan yang berbeda. Menariknya, Coach Nova tidak pernah menjadikan trofi sebagai target utama. Baginya, turnamen ini hanyalah laboratorium. Tempat untuk bereksperimen, tempat untuk melihat siapa pemain yang benar-benar siap. Siapa yang mampu menghadapi tekanan, siapa yang punya karakter pantang menyerah. Ketika melawan Uzbekistan, ia bahkan berani mengutak-atik formasi dengan skema 5-2-3. Fokus pada pertahanan, memperkuat dinding di belakang agar tidak kecolongan lagi seperti laga pertama. Dan hasilnya terbukti rapi. Kesalahan masih bisa teratasi dan clean sheet. Dalam wawancaranya, Nova tersenyum puas. 2 laga hasilnya sudah cukup memuaskan. Tapi ia ingin terus belajar, terus berbenah agar nanti di Piala Dunia mereka tidak kaget dengan level permainan yang lebih tinggi. Secara umum, kami senang dan puas dengan penampilan anak-anak. Dari 2 laga yang sudah kami jalani di Piala Kemerdekaan ini, hasilnya cukup memuaskan. Ini juga sebagai ajang uji coba sebelum menghadapi Piala Dunia nanti. Maka kami tekankan kepada semua pemain agar bermain maksimal dalam setiap laga. Saya yakin semua pemain bisa lebih berbenah agar lebih baik lagi nanti, kata Coach Nova usai laga, sumber Tempo.co. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Artinya, Nova tidak sekedar ingin menang di sini. Ia sedang merancang sesuatu yang lebih besar. Ia sedang menenun identitas tim, menyiapkan pondasi jangka panjang. Namun, meski Nova santai soal gelar, PSSI punya pandangan lain. Erick Thohir tegas mengingatkan, jangan cepat puas. Kemenangan melawan Uzbekistan memang bagus, tapi jangan lengah. Laga melawan Mali akan jadi ujian paling berharga.
Penting nggak penting, laga ini bisa membawa Garuda Muda meraih juara turnamen. Namun lebih bagus lagi, bisa menjajal kualitas menghadapi Mali U17 yang notabene salah satu tim U17 terkuat di turnamen ini. Dan mereka menggunakan pemain inti. Tetap fokus dan jangan berpuas diri dari hasil hari ini. Masih ada satu pertandingan melawan Mali pada partai terakhir uji coba Piala Kemerdekaan 2025. Mali yang berhasil menang pada 2 pertandingan sebelumnya akan menjadi lawan kuat untuk timnas U17, tegas Ketum PSSI dilansir dari TV One News. Bagi timnas, pertandingan ini bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga menjadi kesempatan penting bagi pelatih Nova Arianto untuk mengasah kekuatan timnya. Apalagi ada gengsi sebagai tuan rumah, dan kalau bicara Mali, semua orang tahu, mereka bukan tim main-main. Bahkan ketika merotasi 7 pemain, mereka tetap bisa menang. Itu menunjukkan betapa dalam kualitas skuad mereka. Pelatih Mali, Adama Diallo, dengan lantang menyebutkan targetnya berambisi mau sapu bersih. Mereka menegaskan tidak kendor lawan Indonesia. Target tim tamu satu ini jelas ingin menjadi jawara turnamen. Kuncinya, kami sudah persiapkan jauh dari kompetisi ini. Kami mau sapu bersih dan menang di sini, sehingga mental begitu kuat. Pertandingan kedua ini, kami banyak merotasi pemain. Ada 7 pemain bahkan, tapi mereka tetap perlu beradaptasi lagi. Kemarin saya nonton Indonesia, nanti juga saya tetap stay di stadion nonton Indonesia versus Uzbekistan. Kami tak kendor lawan Indonesia, target menang, ungkap pelatih Mali U17 Lankam Adama dilansir dari IDN Times. Bayangkan, mental seperti itu, mereka tidak takut bermain tandang, tidak terintimidasi atmosfer stadion yang penuh, justru mereka semakin berambisi membungkam tuan rumah. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echo in the breeze. Garuda, fly with me, please. Namun, di balik kehebatan Mali, bukan berarti mereka tanpa celah. Ada kelemahan kolektivitas yang bisa dimanfaatkan. Koordinasi mereka di lini belakang masih belum sempurna. Sayap sering terhambat turun membantu, dan ini bisa jadi ruang bagi pemain cepat Indonesia untuk menusuk. Mereka memang beringas, fisik tangguh, tempo cepat, dan mental juara. Tapi jangan salah, tak ada tim yang benar-benar sempurna. Terbukti, mereka masih bisa kecolongan 2 gol dari Tajikistan di laga kedua. Padahal secara kualitas, Mali jelas berada satu tingkat di atas. Itu menunjukkan bahwa sekuat apapun tetap ada ruang bisa dimanfaatkan. Gol-gol Tajikistan itu lahir bukan dari keberuntungan semata, tapi dari kecerdikan membaca celah di lini belakang Mali yang kadang terlalu percaya diri naik menyerang. Disitulah titik rapuhnya, ketika bek mereka terlalu fokus menekan ke depan, ruang di belakang bisa terbuka lebar. Dan bagi tim sekelas Indonesia yang punya kecepatan pemain sayap, itu bisa jadi senjata mematikan. Terlepas dari lini depan Mali yang memang patut diwaspadai dengan penuh kehati-hatian, karena sekali lengah bisa langsung dihukum. Kita juga harus percaya diri bahwa mereka bukanlah tembok yang mustahil ditembus. Justru dari celah kecil inilah Garuda Muda bisa mengintip peluang, bukan hanya soal bertahan, tapi bagaimana mengubah serangan balik jadi pukulan telak. Flying oh so high. In my dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Yang tidak kalah penting adalah dukungan supporter. Laga melawan Uzbekistan saja, stadion hampir penuh. Bayangkan, saat melawan Mali, dengan status sebagai laga final mini, sehari setelah hari kemerdekaan, atmosfernya dipastikan akan meledak. Saat menghadapi Uzbekistan saja, lebih dari 21.000 penonton hadir di laga kedua. Angka itu hampir mendekati kapasitas penuh stadion, dan di laga terakhir bisa dipastikan, tribun akan jadi lautan merah putih. Warga Sumatera Utara menunjukkan antusiasme luar biasa. Mereka tidak peduli panas, tidak peduli hujan. Mereka datang dengan bendera, dengan genderang, dengan suara lantang. Dukungan mereka tidak pernah padam, dari menit pertama hingga menit terakhir. Atmosfer seperti ini bukan hanya memompa semangat pemain, ini juga menjadi tekanan mental bagi lawan. Bayangkan, pemain Mali yang terbiasa bermain di Afrika, kini harus menghadapi sorakan puluhan ribu supporter yang kompak meneriakan yel-yel Indonesia, itu bisa jadi faktor penentu. Yang membuat turnamen ini semakin menarik adalah respon dari luar. Negara-negara ASEAN bingung, heran, bahkan iri. Bagaimana mungkin turnamen yang tidak resmi, yang hanya turnamen mini bisa seramai ini, bisa mendapatkan perhatian media internasional?
Media seperti 433 bahkan menyoroti insiden lucu Mirza yang sempat nyungsep di laga pertama. Itu viral. Hal ini menjadi pembicaraan di media sepak bola Eropa, Amerika, hingga Timur Tengah pun mulai membahasnya. Dan semakin menunjukkan bahwa Indonesia punya panggung yang besar, bahkan di level U17 sekalipun. Malaysia, Vietnam, Thailand mulai sadar. Indonesia benar-benar serius, tidak sekedar menggelar turnamen untuk formalitas, tapi memanfaatkannya sebagai ajang pembuktian. Bagi ASEAN, Indonesia kini bisa jadi harapan, bukan mustahil jika Garuda Muda nanti tampil apik di Piala Dunia U17. Mereka akan membawa nama Asia Tenggara lebih dihormati di level dunia. Kini semuanya jelas, Coach Nova mungkin akan menemukan pondasi utama saat menghadapi Mali, mencoba permainan terbaik dari kombinasi pemain dan strategi yang ada untuk bisa memberikan yang terbaik. Menghadapi Mali, tinggal menentukan dan memilih yang terbaik, bukan mencari tahu atau mencoba lagi. Ashes we all rise. Garuda will touch the skies. Through the fire, through the... Pada intinya, laga Senin 18 Agustus nanti bukan sekedar perebutan trofi mini, tapi juga menjadi cermin seberapa jauh Garuda Muda siap melangkah ke level dunia. Mali memang cukup imbang untuk juara, sementara Indonesia wajib menang. Namun lebih dari sekedar hitung-hitungan poin, turnamen ini sudah memberi pelajaran berharga bahwa skuad asuhan Coach Nova Arianto punya mental, punya kualitas, dan punya pondasi untuk bersaing dengan siapa saja. Sorakan puluhan ribu supporter di stadion, perhatian media internasional, hingga pandangan iri dari negara-negara ASEAN, semua itu menjadi bukti betapa besar aura yang dibangun tim ini. Piala Kemerdekaan 2025 boleh jadi hanya ajang pemanasan, tetapi panasnya justru membakar semangat yang lebih besar. Apapun hasil akhirnya nanti, Garuda Muda telah mengirimkan pesan ke dunia. Mereka tidak hanya siap tampil, tapi siap mengejutkan. Dan ketika peluit akhir ditiup, yang tersisa bukan sekedar trofi, melainkan keyakinan bahwa generasi ini benar-benar sedang ditempa untuk panggung terbesar di Piala Dunia U17.